Arab Saudi nyesal pecat Mancini. Kata itu layak kita sematkan untuk situasi kondisi daripada Arab Saudi yang mana mereka pasca mengalami kekalahan memalukan atas Indonesia sepertinya mulai merenungkan kata-kata Mancini beberapa hari yang lalu. Kata-kata yang mungkin menyakitkan federasi daripada sepak bola Arab Saudi. Kata-kata yang mungkin menyakitkan fans daripada Arab Saudi. Apa itu kata-katanya? Jadi Mancini sempat berkomentar guys, sebelum dia dipecat, Mancini mulai memberikan statement-statement yang kontroversi tetapi benar juga gitu ya kan. Jadi ada benarnya juga statement daripada si Mancini nih. Mancini ini ngomong kayak gini. Indonesia itu punya pemain diaspora atau naturalisasi lebih hebat daripada tim Arab Saudi. Kenapa lebih hebat? Timnas Indonesia banyak pemain-pemainnya itu menjadi pemain utama di liga luar, bukan di liga lokal. Jadi banyak pemain Indonesia itu yang bermain bukan di liga lokal tetapi di liga luar. Dan mereka bermain di liga luar juga tidak hanya sebagai pemain cadangan tetapi juga sebagai pemain inti yang memainkan banyak pertandingan sehingga dapat jam terbang, sehingga kualitas mereka jauh lebih pesat daripada pemain Arab Saudi, yang mana pemain Arab Saudi meskipun bermain dengan pemain-pemain bintang, yang mana kita ketahui lah di Liga Arab Saudi saat ini banyak dihuni oleh pemain-pemain superstar layaknya Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, ya, Karim Benzema, N'Golo Kante dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pemain lokal daripada Arab Saudi ini malah menjadi penghangat bangku cadangan guys. Jadi jarang diturunkan, jarang dimainkan. Sehingga berdampak kepada penurunan daripada kemampuan pemain-pemain Arab Saudi ini yang membela timnas guys. Sebelumnya timnas Arab Saudi ini bisa kita bilang salah satu tim Asia yang terkuat guys. Salah satu tim terkuat Asia. Tetapi beberapa belakangan tahun terakhir mereka mengalami penurunan semenjak kedatangan pemain-pemain superstar yang ada di liga mereka. Memang kalau dari secara klub kita lihat bahwasanya klub Arab Saudi jauh lebih megah, jauh lebih mewah dan jauh lebih kompetitif dengan hadirnya pemain-pemain Liga Eropa guys. Pemain-pemain Eropa atau pemain-pemain bintang. Tetapi semenjak kedatangan mereka itu malah berdampak buruk kepada timnas mereka yang secara tidak sadar dengan kedatangan pemain-pemain bintang Eropa ini malah mengecilkan pemain lokal mereka, sehingga pemain lokal mereka ini tidak mendapatkan jam terbang bermain yang cukup banyak, yang mana ketika mereka sudah tidak mendapatkan jam terbang yang cukup banyak karena kalah saing dengan pemain superstar tadi, maka akan berdampak kepada kurangnya mentalitas mereka, kurangnya sentuhan mereka. Mereka pasti akan perlahan mengalami penurunan kualitas sentuhan mereka, baik itu dari pola permainan, baik itu dari segi fisik, dari segi kompetitifnya, dan sebagai yang paling jelas sih secara mentalnya. Nah, ini juga terbawa kepada timnas Arab Saudi sendiri guys. Kita lihat Arab Saudi cukup kesulitan ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan mereka harus mengalami kekalahan atas Indonesia. Jika mereka sebelumnya mengalami kekalahan atas Jepang itu wajar meskipun bermain di kandang. Karena memang Jepang mesti kita akui sudah berada di level yang berbeda guys. Tetapi jika kalah atas Indonesia ini yang tidak wajar. Inilah yang menjadi renungan ya kata-kata Mancini tadi guys. Jadi kalahnya Arab Saudi dari Indonesia ini membuat kata-kata Mancini itu banyak direnungkan oleh warga Arab Saudi guys. Dengan kekalahan Arab Saudi atas Indonesia, kata-kata Mancini mulai diperhitungkan dan mulai ditelaah, ternyata ada benarnya juga guys. Bahkan ini menjadi kegagalan kedua Arab Saudi meraih kemenangan guys atas Indonesia. Kita tahu Indonesia punya ranking yang cukup jauh, terpaut jauh atas Arab Saudi. Tetapi ingat apa kata Mancini di beberapa hari yang lalu setelah mengalami bukan mengalami kekalahan tetapi mengalami hasil seri atas Indonesia. Dia mengatakan Indonesia di luar prediksinya. Kita tahu ranking Indonesia ratusan lebih,
tetapi rankingnya itu tidak menjamin kualitasnya guys. Jangan pernah mau ketipu dengan ranking yang dibuat FIFA terhadap negara Indonesia guys. Karena kita tahu sendiri ranking FIFA Indonesia itu tidak mencerminkan kualitas permainan mereka guys. Aku juga udah sempat bahas video tentang Mancini sebut ranking Indonesia itu nipu ya. Nanti aku buat linknya di bawah. Kalian tonton dulu baru nanti sambung lagi video ini. Nah, kemudian setelah Indonesia gagal mengalami Arab Saudi gagal mengalami kemenangan atas Indonesia, kemudian juga dialami juga dengan padahal sempat menang ya Arab Saudi lawan China setelah itu 2-1 meskipun dengan 10 pemain. Kemudian kalah dengan Jepang 2-0 dan juga seri dengan Bahrain. Nah, hasil seri melawan Bahrain inilah yang menjadi titik terakhir atau mungkin kita bilang penyebab daripada dipecatnya Mancini karena gagal menang lawan Bahrain di kandang sendiri. Dan terakhir Mancini pun dipecat dan digantikan dengan Herve Renard. Memang sebelumnya dengan dimasukkannya Herve Renard sebagai pelatih Arab Saudi yang baru, ya kita udah tahu lah track record Herve Renard, salah satu pelatih sukses di Arab Saudi yang sebelumnya mampu mengalahkan Argentina di babak kualifikasi Piala Dunia guys. Dengan skor 2-1. Itu menjadi rekor kemenangan terbaik daripada Arab Saudi atas Argentina kan gitu. Nah, dengan dimasukkannya pelatih ini pasti banyak ekspektasi daripada supporter serta juga Federasi Sepak Bola Arab Saudi kepada Herve Renard. Semula memang Herve Renard membawa aura positif guys, karena mungkin sempat terjadi perpecahan di dalam internal pemain ini Arab Saudi dengan masuknya Herve Renard yang sudah mengetahui culture pola permainan daripada Arab Saudi, sehingga langsung mendapatkan efek positif guys. Terbukti ketika meskipun mereka bertandang ke kandang Australia di beberapa pekan yang lalu, tetapi mereka solid dan mampu bisa mencuri poin. Bahkan kalau misal saja gol itu tidak dianulir di menit-menit akhir, Arab Saudi setidaknya sudah mengantongi 3 poin guys dari lawatan mereka ke Australia. Tapi sayang sekali lawatan mereka ke Australia malah hanya mendapatkan 1 poin. Tetapi itu juga sudah tergolong baik kalau dari segi permainan. Ya bagaimana Herve Renard mengubah Arab Saudi dari yang kemarin kehilangan mentalitas bertanding mereka. Sekarang sudah mulai top performa mereka guys. Tetapi malapetaka itu muncul di tengah mereka lagi baik-baiknya. Ketika mereka sedang bagus-bagusnya malah harus berhadapan dengan King Indo. Yang kita tahu juga King Indo merasakan pesakitan ketika menghadapi Jepang di pertandingan sebelumnya. Dan Indonesia juga tidak mau kalah. Dan kita lihat Indonesia nampak lebih mau menang ketimbang Arab Saudi itu sendiri guys. Mungkin Arab Saudi mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Ketika Indonesia menghadapi Bahrain 2-2 dan hampir menang. Dan ketika menghadapi China motivasi mereka seperti menurun dan mereka juga seperti sakit hati karena gagal move on dari pertandingan Australia. Seperti kita gagal move on dari pertandingan kita melawan Bahrain sehingga mempengaruhi performa kita menghadapi China. Dan itu sama seperti dengan Jepang. Arab Saudi. Arab Saudi pertamanya main dia ke Australia. Setelah main di Australia mereka hampir menang. Mereka pasti cukup kesal, cukup kecewa dan merasa gagal move on dari pertandingan sebelumnya. Aturannya mereka bisa dapat 3 poin tapi nggak jadi. Dan ketika menghadapi Indonesia yang notabene mungkin lebih mudah ketimbang daripada Australia, mereka malah kehilangan motivasi guys. Sehingga berpengaruh ke permainan mereka dan mereka kalah. Sama halnya dengan Indonesia. Bahrain jauh lebih kuat daripada China, tetapi ketika menghadapi China kita masih terjebak dalam pertandingan Bahrain guys. Itu sih menurut aku. Nah, jadi diliput daripada media massa daripada Arab Saudi yaitu Quora. Kita udah tahu lah Quora ini kan, ada Quora TV, ada Yalla Shoot gitu ya kan. Website-website yang menyiarkan siaran bola. Nah, di sini Quora juga mengatakan 75 hari setelah kepergiannya. Kepergiannya ini maksudnya adalah kepergian daripada Roberto Mancini. Di situ Quora mengutip bahwasanya Arab Saudi atau mungkin kita bilang media Arab Saudi ini mulai merenungkan kata-kata daripada Mancini yang mengatakan kelemahan Arab Saudi saat ini adalah banyaknya pemain lokal mereka yang tergusur dari liga mereka atau tergusur dari klub mereka dan lebih dikesampingkan gara-gara hadirnya pemain-pemain Eropa dengan hadirnya pemain-pemain asing berbanding hal terbalik dengan timnas Indonesia.
liga mereka memang tidak baik, tetapi ketika pemain-pemain timnas mereka ini bermain di Liga Eropa dan lebih kompetitif dan juga mereka sering diturunkan dan lebih banyak mendapatkan jam terbang bermain, ini jauh lebih baik ketimbang negara Arab Saudi itu sendiri. Nah, gara-gara statement inilah pemicu si Mancini ini dipecat, guys. Dan sekarang mulai terbukti nih kata-kata Mancini. Kayaknya mungkin orang Arab Saudi udah mulai sadar juga bahwasanya liga mereka ini justru malah menghancurkan timnas mereka, guys. Memang kita akui Liga Arab Saudi jadi liga yang paling disoroti di muka bumi ini selain daripada Liga Inggris, Italia dan Liga Spanyol dan liga-liga lainnya dengan hadirnya sosok Cristiano Ronaldo di dalam liga ini, guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang statement Mancini yang mengatakan Arab Saudi ini sudah mulai tertinggal karena pemain-pemain lokal mereka yang di bangku cadangkan di setiap klub-klub mereka. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.